Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Ya, baik. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua karena bisa hadir pada siang hari ini. Pada kesempatan ini kita akan melakukan konseling kelompok. Sebelum konseling kelompok ini dimulai, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Saya meminta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Saya, Ibu. Ya, baik. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Dan berdoa ini akan kita berdoa dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih, Sadrak. Anak-anak, Ibu mau bertanya, apakah di antara kalian pernah ada yang melakukan konseling kelompok? Saya, Ibu. Siapa yang belum pernah melakukan konseling kelompok? Saya, Ibu. Baik. Jadi, kita ketahui dulu apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok adalah usaha pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan untuk memecahkan masalah yang sedang mereka hadapi dalam kelompok. Contohnya, jika Yensi mempunyai masalah, bersama teman-teman yang lain, maka kita akan identifikasi masalah tersebut. Dan Ibu sebagai konselor yang akan memberikan kesempatan untuk teman-teman kelompok mencari solusi untuk teman Yensi. Bagaimana? Apakah kalian paham? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Oke. Nah, sebelum memulai konseling kelompok, alangkah baiknya kalian memperkenalkan diri masing-masing agar kita lebih mengenal satu sama lain. Kita mulai dari teman Lydia. Perkenalkan, nama saya Lydia Longley Siti. Perkenalkan, saya Elizabeth Thea. Ibu, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa aktif kamera karena saya sedang sakit, Ibu. Oh ya, baik, Elizabeth. Ya, berikutnya. Perkenalkan, nama saya Sadrak Loim. Perkenalkan, nama saya Merly Siun. Perkenalkan, nama saya Yensi Lai. Apakah semua sudah memperkenalkan diri? Sudah, Ibu. Ibu. Ya, baik. Mohon maaf sebelumnya. Ibu akan memperkenalkan diri Ibu juga. Perkenalkan, nama saya Mira. Saya sebagai konselor. Oke, sekarang kita akan melakukan
melakukan ice breaking atau permainan. Oke, sekarang kita akan melakukan permainan ice breaking. Jadi begini, nanti ketika saya bilang kanan, kalian harus menoleh ke kiri dan menyebut kanan. Begitupun sebaliknya. Kalian mengerti? Ya, Ibu. Mengerti, Bu. Oke, sekarang kita mulai. Ya, nyalakan mikrofon kalian. Kanan, Kiri. Kiri. masih ada yang belum berkonsentrasi. Ya, Ibu. Oke, kita coba lagi ya. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Kiri, Kiri. Kiri. Kanan. Kap kanan menoleh ke kiri. Ulang lagi. Sekali lagi anak-anak. Ya, Ibu. Kiri, Kanan. 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 ke kanan. Oke, sudah dulu ya. Kalian harus lebih berkonsentrasi lagi ya. Iya, Ibu. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang asas-asas dalam melakukan bimbingan kelompok. Yang pertama yaitu ada yang namanya asas kerahasiaan, yakni masalah yang akan kita bahas nantinya akan bersifat rahasia atau tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Baik, Ibu. Jadi ini bersifat rahasia ya, Bu? Iya, ini bersifat rahasia. Sebelum kita memulai, apakah ada yang ingin bertanya tentang konseling kelompok? Tidak ada, Ibu. Kami sudah paham. Tidak, Ibu. Kami sudah paham, Ibu. Oke, baguslah kalau begitu. Jadi, tidak ada lagi yang mau bertanya. Kalau begitu, kita mulai dari Lydia ya. Ya, Ibu. Jadi begini, Ibu, yang ingin saya ceritakan di sini masalah saya, yaitu saya kurang dapat mengontrol keuangan saya, Ibu. Mungkin itu saja dari saya, Ibu. Selanjutnya, Elizabeth ya. Kalau dari saya, Ibu, saya kurang memahami mata pelajaran yang diberikan oleh guru, Ibu. Selanjutnya, Yancy. Dari saya juga kurang memahami mata pelajaran dari Ibu. Ya, selanjutnya, Kalau dari saya takut bertanya di depan kelas, Ibu. ya, selanjutnya, Kalau dari saya, Ibu, saya sering mengantuk di kelas, Ibu. oke. Karena kalian semua sudah mengungkapkan masalah kalian masing-masing, siapa ini yang akan kita bantu selesaikan terlebih dahulu? Sadrak saja, Ibu. Sadrak saja, Ibu. Ayo, Sadrak, ceritakan masalahmu.
Baik, jadi begini, Ibu dan teman-teman, saya sering mengantuk di kelas, apalagi saat mata pelajaran matematika. Sangat membosankan, Ibu. Oke. Karena Sadrak sudah menceritakan masalahnya, Ibu persilahkan kepada teman-teman untuk memberikan satu solusi kepada Sadrak. Ibu pilih Lydia. Lydia, bagaimana menurut kamu? Bagaimana solusi? Apa solusi yang kamu berikan kepada Sadrak? Ya, kalau menurut saya, Ibu, solusi dari saya untuk teman Sadrak, kalau teman Sadrak ngantuk di kelas, lebih baik dia ke kamar mandi untuk cuci muka, Ibu. Mungkin itu solusi dari saya, Ibu. Selanjutnya, Elizabeth, bagaimana solusi kamu untuk Sadrak? Baik, kalau dari saya Ibu, mungkin Sadrak harus duduk di bangku paling depan Ibu, supaya dia tidak mudah ngantuk gitu Ibu. Oke, bisa. Selanjutnya, Kalau dari saya, teman Sadrak harus cuci muka supaya kamu tidak mengantuk terus. berarti sama ya kayak Lydia tadi, cuci muka. Yang terakhir, Merni, Baik, menurut kamu bagaimana? baik kalau dari saya, kamu jangan suka tidur larut malam, Sadrak. Oke, Sadrak, dengar. Oke, semua sudah memberikan solusi yang baik. Sekarang kita tanya teman Sadrak, apakah dia mau menerima solusi dari teman-teman atau bagaimana? Baik, terima kasih Ibu dan teman-teman atas solusinya. Jadi di sini saya menerima solusi dari Ibu dan teman-teman. Saya akan merubah kebiasaan buruk saya dan saya akan mencoba duduk di bagian depan. Kemudian saya akan cuci muka kalau saya merasa mengantuk. Ya baik, sebelumnya Ibu mau bertanya kepada Sadrak. Sadrak, kenapa bisa kamu itu mengantuk dalam kelas? Apa yang membuat kamu ngantuk sehingga ketiduran dalam kelas? Ya, baik Ibu. Jadi begini, biasanya malam-malam itu kami bermain game, Ibu. Akibat dari bermain game, jadi meta sampai pagi atau sampai jam 3 sampai siang begitu, Ibu. Sehingga sampai di sekolah saya mengantuk, Ibu. Oke. Ya baik, kalau saran dari Ibu sendiri yaitu Sadrak kurangi main gamenya. Terus lebih tidur tepat waktu. Jangan mete. Ya, sama seperti teman-teman kalian tadi. Sekarang kita tanya kepada teman Sadrak, apakah dia akan menerima solusi dari teman-teman? Tolong mikrofonnya dinyalakan, teman Sadrak. Baik Ibu, saya menerima solusi dari Ibu dan teman-teman, dan saya akan mencoba saran dari Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih. Iya, Sadrak. Baiklah, karena waktu kita sudah mau habis, maka Ibu minta salah satu dari kalian untuk mengungkapkan kesan atau pesan terhadap kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Siapa yang bersedia? Teman Yensi, Ibu. Yensi, Ibu.
Baik, di sini saya suka dengan konseling kelompok kita pada hari ini. Kita dapat berbagi masalah dan dapat mencari solusinya bersama-sama. Mungkin hanya itu dari saya, Ibu. Oke, terima kasih untuk Yensi. Dan terima kasih juga untuk semua karena telah berpartisipasi dalam konseling kelompok kita. Untuk kegiatan selanjutnya, kita akan melakukan konseling kelompok di lain waktu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Ibu. Kita akan bahas lagi jadwalnya nanti ya, karena sekarang waktu konseling kelompok sudah habis. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Selamat siang juga, Ibu.